Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy William Hasudungan Simanjuntak, peserta Laksar CPNS golongan 3 tahun 2024. Saya merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon ahli pertama jaksa pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nunukan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas isu kebangsaan, yang dimana isu kebangsaan yang akan saya bahas adalah mengenai kasus korupsi. Dan juga selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh cuplikan video kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Nunukan atau pada wilayah hukum kantor Kejaksaan Negeri Nunukan. Berikut adalah videonya. RSUD Nunukan di Kalimantan Utara mengalami kolaps. Waduh, kok bisa? Ternyata terdapat beberapa pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang melakukan kegiatan korupsi. Mereka melakukan korupsi tersebut dengan cara melakukan penyelewengan anggaran. Salah satu pejabat yang diduga melakukan penyelewengan anggaran ialah mantan bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang bertugas untuk mengatur keluar masuknya pencairan atau anggaran pada rumah sakit tersebut. Dalam kasus tersebut, diduga pejabat-pejabat yang melakukan penyelewengan anggaran membuat pencairan anggaran ganda atas transaksi belanja yang fiktif. Selain bendahara, direktur rumah sakit tersebut juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun penyelewengan anggaran. Kegiatan penyelewengan anggaran ini diduga dilakukan pada tahun 2021, yang mana dalam dugaan tersebut, pengelolaan keuangan BLUD RSUD Nunukan tahun anggaran 2021 terdapat sebagian penggunaan anggaran BLUD RSUD Nunukan yang seharusnya dipergunakan untuk belanja pengadaan barang atau jasa. Namun, pada nyatanya, direktur rumah sakit tersebut dan juga bendahara rumah sakit tersebut menggunakan anggaran BLUD RSUD Nunukan tahun 2021 yang dicairkan berdasarkan pembayaran kepada pihak penyedia untuk keperluan pribadi melalui sistem pinjaman. Oke teman-teman, sekian cuplikan videonya. Jadi, korupsi adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Dalam kasus tersebut juga terlihat jelas betapa fatalnya akibat dari korupsi. Karena kegiatan korupsi tersebut, rumah sakit mengalami kerugian yang sangat besar seperti obat-obatan yang habis, utang yang banyak, dan apabila rumah sakit tersebut tutup, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pejabat yang berwenang yang melakukan penyelewengan anggaran dalam kasus tersebut diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut hanyalah menjadi sebagian kecil daripada kasus korupsi yang terjadi dalam negara ini. Masih banyak jenis korupsi lain yang terjadi dalam negara ini, seperti contohnya gratifikasi, penyuapan, penggelapan jabatan, ataupun benturan kepentingan dalam pengadaan. Maka dari itu, kegiatan korupsi ini sangatlah bertentangan dengan rasa cita tanah air ataupun bela negara, dikarenakan kegiatan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara. Bahkan selain kerugian negara, korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yang dimana itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi juga menjadi salah satu pilar yang mendukung kemajuan sebuah negara. Melihat betapa fatalnya akibat yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi tersebut, maka dari itu harus segera dicari solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan cara penegak hukum harus memberikan tindakan yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku tersebut dan memberikan contoh terhadap siapapun yang ingin melakukan korupsi, bahwasanya jika mereka melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan diberikan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai undang-undang berlaku. Ada juga tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti melakukan sosialisasi tentang anti korupsi kepada anak-anak yang sedang menjalani masa pendidikan. Sosialisasi tersebut bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dini agar mereka sadar akan bahayanya korupsi. Untuk seluruh ASN yang ada di negara ini, tentunya haruslah mempedomani arti dari bahayanya korupsi. Karena sebagai pengabdi negara, haruslah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung negara ini, bukanlah kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara ini. Dan juga sebagai aparatur sipil negara harus memberikan kepercayaan kepada publik agar publik menjadi percaya bahwa setiap pegawai yang ada di dalam negara ini bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipedomani bersama. Sekian dan terima kasih.